Pemirsa, Badan Pemeriksa Keuangan juga melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 43,3 triliun rupiah pada semester 2 2024. Ya, selain menyelamatkan keuangan negara, BPK juga turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 43,3 triliun rupiah pada semester 2 2024. Penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerima negara. Ketua BPK Ismayatun mengatakan, laporan tersebut merupakan ringkasan atas 511 laporan hasil pemeriksaan atau LHP, terdiri atas 16 LHP keuangan, 227 LHP kinerja, serta 268 LHP dengan tujuan tertentu selama semester 2 2024. Selain menyelamatkan keuangan negara, BPK juga mendorong penghematan, pengeluaran negara melalui koreksi subsidi, public service obligation, dan kompensasi tahun 2023 sebesar 1,09 triliun rupiah. Serta turut berperan dalam perbaikan tata kelola keuangan negara melalui dukungan pemberantasan korupsi. Di antaranya melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar 2,21 triliun rupiah. Penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar 2,83 triliun rupiah dan pemberian rekomendasi bersifat strategis. Selama semester 2 tahun 2024, BPK telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dari kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar 43,43 triliun rupiah, serta mendorong penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi atau public service obligation, kompensasi tahun 2023 sebesar 1,09 triliun rupiah. Upaya BPK menyelamatkan dan mengawal keuangan negara bukan hanya mencerminkan akuntabilitas fiskal, namun juga menjadi bagian dari peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional secara menyeluruh. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034. Ya, pelaksanaan RUPTL 2025-2034 akan membuka peluang investasi hingga 2.967 triliun rupiah dan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 69,5 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034. Sebanyak 42,6 gigawatt atau 61% dialokasikan untuk pembangkit energi baru terbarukan. Sementara itu, pembangkit berbasis fosil menyumbang 16,6 gigawatt atau 24% dan sistem penyimpanan energi sebesar 10,3 gigawatt atau sebesar 15%. Penambahan kapasitas pembangkit ini akan dilaksanakan dalam dua fase, yakni 27,9 gigawatt pada periode 2025-2029 dan 41,6 gigawatt pada periode 2030-2034. Dalam 5 tahun pertama, proporsi pembangkit EBT dan fosil hampir seimbang. Namun pada 5 tahun kedua, dominasi EBT semakin kuat dengan porsi 73% dari total penambahan kapasitas. Secara regional, penambahan pembangkit terbesar di seluruh wilayah Indonesia, Jawa, Madura, Bali menjadi wilayah dengan penambahan kapasitas terbesar yakni 33,5 gigawatt, disusul Sumatera 15,1 gigawatt, Sulawesi 10,4 gigawatt, Kalimantan 5,8 gigawatt, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebesar 4,7 gigawatt. Pemerintah memperkirakan pelaksanaan RUPTL 2025-2034 akan membuka peluang investasi hingga 2.967 triliun rupiah dengan sekitar 2.133 triliun rupiah diantaranya untuk sektor pembangkitan, di mana 73% ditujukan bagi partisipasi swasta atau independent power producer. Pelaksanaan RUPTL ini diperkirakan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja dari sektor konstruksi, manufaktur, hingga operasi dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik.
Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir masih menunggu surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait diskon tarif listrik 50%. Ya, seperti diketahui diskon tarif listrik masuk dalam masuk dalam 6 paket stimulus ekonomi yang diluncurkan mulai 5 Juni 2025. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan tarif diskon listrik 50% yang akan diberikan PLN kepada para pelanggan yang daya listriknya di bawah 1.300 volt ampere akan membantu masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemberian diskon tarif listrik 50% juga akan meningkatkan daya saing bagi perekonomian. Namun Erick Thohir memastikan penugasan PLN untuk menjalankan diskon tarif listrik 50% ini masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Diskon tarif listrik tentu membantu tadi masyarakat yang membutuhkan, tapi kompetitif untuk ekonomi juga kan bagus nanti. Tapi itu udah diobrolin sama PLN dan PLN sebagai nanti yang memberikan regulator ininya belum sih Pak? Iya, nanti biasanya kan Pak Menko kalau penugasan ke saya. Oh, tapi kan udah ngobrol. Namanya Menteri BUMN sekarang lebih banyak penugasan, pengawasan, lalu juga aksi korporasinya approvalnya di saya gitu. Udah ngobrol sama Pak Menko juga kemarin Pak di Rakortas. Ada beberapa ini. Rencananya pemberian diskon tarif listrik bagi 79,3 juta rumah masyarakat yang daya listriknya di bawah 1.300 volt ampere ini akan dimulai per 5 Juni 2025 dan berlaku untuk bulan Juni dan Juli 2025 mendatang.